6 tahun, alhamdulillah aku udah mulai hafal Al-Quran. Aku tuh punya 2 metode. Jadi metode yang pertama itu buka tutup. Jadi aku tuh lebih suka kalau diri aku tuh aku buat tantangan lah gitu. Terus aku baca walaupun lagi capek. Terus aku baca ayatnya. Ayatnya tuh indah banget. Kalau emang mau hafal Al-Quran, itu jangan gonta-ganti Al-Quran. Jadi fokus di satu Al-Quran. Lebih perhatiin lagi tajwid, makhraj dibanding nada. Kenapa? Karena nada itu bisa di akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat siang. Namaku Joanna Azhara Yani sebagai host pada podcast pada siang hari ini. Jadi hari ini kita mau ngundang salah satu siswi yang hafalannya tuh yang luar biasa banget nih teman-teman. Jadi langsung aja kita sambut narasumber kita, Yumna Balqis Aziza. Assalamualaikum Yumna, apa kabar? Waalaikumsalam Joanna, alhamdulillah kabar aku baik. Boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yumna Balqis Aziza. Aku dari salah satu siswi dari SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Oke, saat ini sudah mencapai hafalan berapa juz atau surah? Alhamdulillah aku sampai saat ini udah hafal sampai 2 juz di Al-Quran. Masya Allah. Terus, sejak kapan mulai menghafal Al-Quran sih kira-kira? Aku hafal Quran itu dari kecil, kisaran umur 6 tahun, alhamdulillah aku udah mulai hafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Masih kecil banget ya dan udah keren banget nih. Terus apa nih yang membuat Yumna tertarik menjadi salah satu penghafal Al-Quran? Aku tertarik itu karena dulu tuh pas kecil ya mungkin karena sering ngeliat ini juga sih ustazah yang suka baca Quran. Jadi aku terinspirasi untuk ikut jejak mereka gitu. Iya, semoga kedepannya bisa menjadi kayak mereka ya nih Yumna. Amin. Oke, selanjutnya siapa yang paling banyak memberikan motivasi dan dukungan ke Yumna? Orang tua, guru-guru, teman-teman juga alhamdulillah memotivasi aku dan mendukung aku semua. Terus bagaimana sih cara Yumna menghafal ayat-ayat Al-Quran agar lebih, kan kayak susah ya, ada yang susah dan ada yang gampang, itu gimana sih caranya? Aku tuh punya 2 metode. Jadi metode yang pertama itu buka tutup. Jadi pertama itu aku nyepel Al-Quran, terus aku baca dulu berulang kali. Misalnya surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 10, aku baca ulang-ulang, sekiranya udah hafal, aku tutup Al-Quran, terus aku coba baca dulu. Kalau sekiranya aku lupa, aku buka lagi, terus aku tutup lagi. Itu tuh diulang terus sampai hafal, dan biasanya itu bisa makan waktu sampai 40 menit mungkin. Lumayan lama ya. Iya. Terus yang kedua itu ada metode mendengar. Jadi biasanya aku buka Quran juga, terus aku dengerin surah atau ayat yang mau aku hafal. Intinya aku kayak ngulang-ngulang misalnya aku pakai merotal, aku ulang merotal itu berkali-kali sambil aku hafalin juga. Itu sih. Kalau dari antara kedua metode itu, menurut Yumna yang paling efektif yang mana? Yang paling sering digunain? Menurut aku nomor 2 tuh paling efektif kalau mau cepat sih. Terus juga menurut aku lebih perhatiin makhraj juga sama tajwid kalau lagi baca Quran. Makanya lebih baik itu kalau pakai metode mendengar, itu kalian baca Al-Qurannya juga, lihat Al-Qurannya juga biar tahu gitu hurufnya gimana. Terus gimana sih cara ngejaga hafalan gitu biar gak mudah lupa? Aku biasanya murojaah. Aku selalu sempetin waktu, entahlah setiap sore atau abis maghrib ke Isya biasanya. Aku buka Quran, terus aku baca-baca atau murojaah lagi surah atau ayat yang udah aku hafalin kemarin. Atau mungkin beberapa bulan lalu udah aku hafalin, itu aku hafalin lagi, aku murojaah lagi. Semuanya gitu? Nggak semuanya, tapi mungkin beberapa surah. Terus besoknya habis maghrib, waktu habis maghrib ke Isya, aku baca surat yang lain lagi yang udah aku hafalin gitu. Oh, kayak dibagi-bagi gitu ya. Keren banget nih teman-teman. Nah, apa nih tantangan terbesar selama Yumna menghafal Al-Quran? Jujur sih aku lebih ke males. Oh, Iya banget kan, males tuh. alasan ini ya. Alasan yang paling
basic tapi gitu. Iya, terus jadi intinya kalau tantangan terbesar ya males, kayak nggak ada semangat, hilang semangat. Nah kalau kayak gitu kamu gimana ngatasinnya biar semangat lagi gitu? Biasanya aku kasih tantangan ke diri aku, kayak aku kadang misalnya di hari Minggu, terus aku mau buat tantangan buat di minggu selanjutnya gitu. Aku di hari Minggu aku bilang ke diri aku, kamu minggu ini tuh wajib hafal misalnya aja 10 ayat gitu di minggu besok. Aku tuh ya harus menjalani tantangan itu. Jadi aku tuh lebih suka kalau diri aku tuh aku buat tantangan lah gitu. Nanti kalau misalnya aku nggak bisa hafalin 10 ayat yang udah aku jadiin tantangan buat diri aku bakal punya konsekuensi. Misalnya minggu depan lagi aku itu harus hafalin sekitar tambahin 7 ayat lagi gitu. Atau mungkin tambahin sekitar 5 ayat gitu. Kalau kayak gitu biasanya kayak dilakuin nggak gitu? Kayak cuman kayak ngomong doang gitu? Sebenarnya sih beberapa kali udah aku lakuin sih. Hmm. Secara konsisten, alhamdulillah. Menurut Yumna, apakah semua siswa bisa menjadi penghafal Al-Quran? Tentu aja bisa, kalau emang punya niat tuh dengan tulus dari hati. Apa nih pengalaman yang paling berkesan dalam menghafal Al-Quran? Pernah waktu itu di satu kala, aku tuh lagi down banget gitu. Bener-bener lagi istilah tuh udah lagi capek. Terus aku gitu sebenarnya lagi pengen hafal aja gitu surat. Di random aja gitu kan, aku pengen hafal ayat, aku buka Quran, terus aku baca walaupun lagi capek. Terus aku baca ayatnya. Ayatnya tuh indah banget gitu. Masya Allah. Apa tuh isi ayatnya? Tentang apa ya? Allah itu nggak bakal ngasih masalah yang besar ke kamu. Jadi Allah tuh selalu ngasih masalah dan tahu gitu porsi setiap manusia tuh masalahnya tuh gimana. Jadi kayak setiap manusia itu punya masalahnya masing-masing dan Allah itu nggak bakal ngasih masalah lebih dari porsi si hambanya itu. Maknanya ternyata dalam banget ya, Masya Allah. Allah kita sebaik itu guys. Untuk target Yumna ke depannya kayak gimana? Untuk Mungkin di hafalan. tahun ini ya, insya Allah aku sebisa mungkin sih aku mau kayak bikin tantangan buat diri aku tuh. Insya Allah tahun ini mungkin aku bisa hafal 2 juz lagi. Semoga bisa terlaksanakan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian podcast hari ini. Sebelum kita akhiri, Yumna ada tips gak nih buat teman-teman? Aku ada tips sih, dan ini mungkin yang harus dilakuin juga buat kalian menghafal Al-Quran. Yang pertama itu, kalau emang menghafal Al-Quran, itu jangan gonta-ganti Al-Quran. Jadi fokus di satu Al-Quran. Karena kalau otak itu udah terbiasa dengan satu Al-Quran yang sering kita baca, jadi otak tuh bakal selalu ingat di mana posisinya, di mana ayatnya. Karena setiap Al-Quran itu tuh pasti beda-beda. Gitu. Tata letak ayatnya, tata letak suratnya tuh pasti beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua itu jangan lupa buat dimurojaah lagi. Jadi kalau misalnya udah hafalin surat, itu jangan ditinggalin gitu aja. Jadi kalian tuh bisa ngulang-ngulang lagi. Seenggaknya tuh bagi waktu senggang di satu waktu. Misalnya antara waktu abis maghrib ke isya itu kasih waktu untuk baca-baca lagi, ingat-ingat lagi surah sebelum yang udah kalian hafal. Yang ketiga itu lebih perhatiin lagi tajwid, makhraj dibanding nada. Kenapa? Karena nada itu bisa di akhir nanti. Jadi kalau kalian baca Quran, tajwid yang nggak bener, makhraj yang nggak bener, itu tuh nggak bakal enak buat didengar sama orang lain. Jadi pertama yang harus kita dalemin itu bukan di nada, bukan di suaranya, tapi di makhraj. Kalau makhrajnya udah bener, tajwidnya udah bener, itu nanti nadanya tuh bakal ngiringin aja gitu, alir aja sendiri. Udah sih, sekian itu dari aku tips-tipsnya. Semoga tipsnya bermanfaat ya bagi teman-teman. Buat Yumna nih, boleh nggak bacain beberapa ayat dari Al-Quran? Boleh, mungkin surah An-Naba aja ya. Oh iya boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Shadaqallahul azim. Masya Allah teman-teman, suaranya merdu banget kan. Semoga kita dari podcast ini bisa mengambil hikmahnya biar hafalan kita makin lancar dan makin semangat. Sekian dari aku. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.